Bismillah. Mengapa begitu? Para ulama sepakat dalam buku psikologi agama, Imam Al-Ghazali juga mengungkapkan, sesungguhnya bukan masalah istiqomah nggak istiqomah sebenarnya aslinya, tetapi ada 3 kekuatan besar yang mempengaruhi manusia. Ada 3 kekuatan besar di sini. Kekuatan besar yang mempengaruhi manusia itu kekuatan bahimiyah, sab'iyah, dan syaitoniyah. Pertama adalah kuwatun bahimiyah. Bahimiyah itu asal katanya hayawan, ya. Hewan itu berarti hewan, ya. Apa itu kekuatan-kekuatan bahimiyah? Kekuatan-kekuatan yang senantiasa, ya, mempengaruhi dan mendorong jasmani manusia untuk segera memenuhi kebutuhannya. Apa ciri-cirinya? Di kata sini makan, seksual, dan tidur. Ini dulu masih kecil kita begini, Pak. Dan masih kecil kita dorongan ini sangat kuat, luar biasa. Waktu kecil kita pengennya begini aja. Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, jalan-jalan, begitu aja kita kerjaan kita, Pak. Jadi kalau kita dorongan ini kemudian merasuk kepada kita menurutinya persis seperti cara binatang melakukannya. Ciri-cirinya yang pertama adalah nggak sabaran. Yang 3 tadi, pengen makan sebelum lapar banget, pengen tidur sebelum ngantuk banget, ya, pengen istirahat sebelum capek banget. Apa ciri-cirinya kalau udah begitu? Kalau dia makan misalnya, maka yang pertama adalah pasti dia nggak mikirin ini makanan siapa, halal apa enggak, nomor 18. Itu hewan begitu, Pak, pertama. Di ciri-ciri hewan itu kalau makan, kuda, kambing, sapi, ayam itu kalau makan pertama adalah yang penting dimakan dulu. Ya, masalah itu haram, halal apa-apa itu nggak penting. Yang kedua, itu nggak baca doa. Kalau ada manusia seperti itu, maka kata para ulama, secara jasmani dia manusia, tetapi secara ruhani, maka sesungguhnya dia masih pada level hewan. Jadi ciri-cirinya 3, Bapak Ibu, ya. Kalau ada antara kita udah usia 55 tahun ke atas, ya, hobinya otaknya masih cuma 3, makan, mau kemudian makan, tidur, sama itu doang, ya, butuh istirahat, maka itu masih levelnya bahimiyah. Yang kedua adalah kuwatun sab'iyah. Ini lebih tinggi lagi, Pak. Kekuatan-kekuatan yang senantiasa mempengaruhi, mendorong, menafsani manusia untuk segera memenuhi kebutuhannya. Jadi ini binatang buas, mainnya di level nafsani, di level perasaan, levelnya ke level ke otak. Jadi kalau tadi mainnya perut, yang kedua mainnya ke otak, nafsani. Nafas itu artinya kedirian. Jadi digodanya itu seperti binatang buas, seperti harimau tadi. Ciri-cirinya 3, intimidasi, menyakiti, menguasai. Ini biasanya umur usia 40 tahun dimulain. Sedikit-sedikit ngomel, dikit-dikit ngomel. Jadi sama bini galak, sama anak galak gitu kan. Semuanya galak, urusan kecil-kecil doang. Itu bahimiyah, sab'iyah. Dan ini setan tahu nih level-level ini orang digodain, ya. Jadi intimidasi, menyakiti, menguasai. Setiap kali kebutuhannya, makannya datang, kebutuhan tidurnya datang, seksualnya datang, tapi dipenuhi dengan cara menakut-nakuti yang pertama. Itu persis banget seperti singa. Yang ketiga adalah kuwatun syaitoniyah. Nah, kuwatun syaitoniyah ini adalah kekuatan, ini paling halus, Bapak Ibu. Jadi paling halus adalah kekuatan-kekuatan yang mendorong manusia berbuat buruk, ya, mempengaruhi apa yang didorong itu ruhaninya, jasmani, nafsani, ruhani. Ciri-cirinya apa? 3, sombong, syirik, riya. Jadi Bapak Allah, ini saya katakan tadi makanan setan ada di sini. Ini halus banget, Bapak Ibu. Cerita sama kita, ya, saya mah alhamdulillah sih hampir 3 tahun dah tahajud nggak ninggalin, saya mah alhamdulillah. Itu kan kelihatannya kayak bagus tuh, ya. Kelihatannya kayak bagus itu. Jadi setan itu kalau dia menggoda manusia dari pintu keburukan nggak berhasil, maka dia akan masuk dalam pintu kebaikan. Nggak pernah selesai itu. Di Bapak Ibu, makan, tidur, kawin, obatnya adalah sabar. Sabar caranya dengan puasa. Yang kedua, kalau kekuatan sab'iyah, hewan buas, kekuatannya dengan cara mensyukuri apa adanya, bukan bersyukur karena ada apanya. Dengan cara syukur, ya. Jadi kalau kekuatan sab'iyah itu artinya dengan cara bersyukur, mensyukuri apa adanya, bukan bersyukur karena ada apanya. Udah kita terima aja begini. Maka kemarin saya habis baca itu buku siapa, ya? Bukan buku, para ulama pada Jawa Timur itu mengatakan bahwa kalau kita udah usia 42 sampai 50 tahun nggak kaya, maka nggak mungkin kaya. Kalau kita sampai usia 42 sampai 50 tahun nggak pinter, ngaji mulu, sekolah mulu, nggak pinter, maka udah nggak bakalan pinter. Kalau kita sampai usia 42 sampai 50 tahun nggak rajin, maka nggak bakalan rajin. Maka kita hanya disuruh banyak bersyukur saja. Ya. Yang ketiga, syaitonnya dengan cara berzikir. Jadi yang pertama adalah dengan cara sabar, itu dengan cara puasa. Yang kedua dengan cara bersyukur, memperbanyak sholat. Kemudian yang ketiga dengan cara banyak berzikir, itu banyak ingat Allah.